Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julian Siwi, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMP Negeri 2 Pulosari, Kabupaten Pemalang. Kali ini saya tidak sendirian, saya bersama Ibu Teti Nurholidah, Kepala SMP Negeri 2 Pulosari. Tujuan saya mengajak Bu Teti untuk dalam tugas demonstrasi kontekstual 3.1 adalah saya ingin mewawancarai Ibu Teti berkaitan dengan pengambilan keputusan yang bergantung pada nilai-nilai kebijakan yang selama ini Ibu Teti ambil untuk mengambil keputusan yang ada di sekolah ini. Gitu nih Bu kan? Nah, pertanyaannya yang pertama, selama Bu Teti menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika atau bujukan moral itu dalam suatu pendidikan pasti akan mengalami suatu kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral. Dimana kalau kasus itu dilema etika berarti kan benar dengan benar. Kemudian kalau bujukan moral itu benar dan salah. Tentunya tidak mudah ya untuk langsung menentukan atau memberi kebijakan. Nah, mungkin cara saya dalam mengidentifikasi kasus tersebut ya saya harus berkolaborasi dengan wakil saya atau pembantu kurikulum saya, membantu kesesuaian terutama karena biasanya untuk kasus-kasus dilema etika yang mengandung benar ataupun benar itu butuh berhati-hati. Artinya selama ini kalau panjenengan itu ada sebuah kasus itu Anda tidak terburu-buru di dalam menentukan keputusan, tapi harus ada pertimbangannya begitu. Nah, selama Bu Teti menjalankan pengambilan keputusan, terutama kasus-kasus yang punya dua kepentingan yang sama-sama benar, dalam hal ini adalah kasus dilema etika, bagaimana caranya Anda mengambil keputusannya? Kasus untuk dilema etika itu kan benar dengan benar ya. Berarti ya paling tidak saya harus menganalisis terlebih dahulu permasalahan tersebut. Permasalahan yang berkaitan dengan peserta didik, berarti kita ya harus berpihak kepada murid. Tentunya harus berpihak kepada murid dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Karena itu kan nilainya benar-benar, bukan benar salah ya. Kalau benar salah sudah jelas. Tapi itu pun harus dianalisis terlebih dahulu. Apakah kasusnya itu dilema etika ataupun bujukan moral. Kan tidak mudah menentukan mana itu dilema etika, mana itu bujukan moral. Artinya Bu Teti selama ini tuh kalau ada kasus dianalisis terlebih dahulu dan bergantung pada kasusnya itu berkaitan dengan apa ya, misalnya tadi kesiswaan ya berarti dengan menganalisisnya berdasarkan siswanya, yang penting itu berpihak pada murid. Nah, mungkin langkah-langkahnya tadi ditanyakan ya, langkah-langkahnya ya tentunya kalau berhubungan dengan kesiswaan kan saya harus berkoordinasi dulu dengan bagian kesiswaan, karena ini kaitan siswa dengan wali kelas, dengan guru BK. Nah, kemudian kalau memang diperlukan dengan wali murid ya harus kita selesaikan dengan mengundang wali murid. Artinya kooperatif nih Bu, ya, dengan semua pihak gitu ya. Karena tidak bisa, dalam hal ini berarti Bu Teti sangat berhati-hati, tidak bisa diselesaikan dengan diri sendiri ya, bukan hanya dari keputusan sendiri begitu, tetapi banyak pihak ya yang harus dikolaborasikan. Ya, tergantung pada kasusnya. Kalau selain kasus yang kesiswaan begitu Bu, misal barangkali bahkan mungkin Ibu sendiri pernah mengalami kasus dilema etika gitu. Mungkin Bu Teti sekarang sebagai kepala sekolah tapi punya hal yang lain yang harus diselesaikan, itu Ibu Teti pernah seperti itu atau tidak? Ya karena ini kita bicaranya pendidikan ya, ya pernah. Maksudnya kalau saya ini pernah, ya antaranya kan kasus misal kita ya dalam kenaikan kelas itu biasanya mengandung dilema etika karena kita harus tahu dulu bagaimana anak orang sebenarnya. Intinya dalam dilema etika ini
dalam mengambil keputusan harus mengandung nilai-nilai kebajikan. Itu dulu dasarnya di situ. Kemudian karena ini berkaitan dengan siswa, berarti kita harus berpihak kepada siswa. Ya, tadi yang ditanamkan di sini bagaimana nilai kebajikan itu tetap ada, dan kalau dengan siswa ya harus berpihak pada siswa. Kemudian selama ini hal-hal apa yang Bu Deti anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau kasus dilema etika yang di dalam dunia pendidikan ya, ini ya tentunya koordinasi. Perlunya koordinasi itu langkah-langkahnya, koordinasi yang paling efektif. yang paling efektif menurut saya. Koordinasi untuk mengetahui latar belakang kasus tersebut muncul. Jadi kasusnya apa? Ketika kasusnya ya, ini kan siswa lagi. Ketika kasusnya siswa ya berarti kita harus tadi koordinasi dengan wali kelas pun mungkin sudah melakukan beberapa kali pembinaan ataupun koordinasi dengan orang tua, kemudian dengan BK, mulai dari kelas BK, terus yang tadi yang terakhir ya wali muridnya mungkin dipanggil atau gimana untuk menyelesaikan kasus tersebut. Yang intinya tadi kembali lagi bahwa ini semua harus berdasarkan nilai kebajikan dan demi perkembangan peserta didik untuk lebih baik. Ada nggak Bu tantangannya saat panjenengan mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ada, tentunya ada. Ketika tantangannya yang mungkin menjadi tantangan ya, apakah kasus itu benar-benar dilema etika? Karena kan ini benar dan benar ya. Nah tentunya dengan mengumpulkan fakta-fakta tersebut untuk menguji nilai kebenarannya. Nah dari pengujian tersebut itu kan kadang tidak semua akan menerima, terutama misalnya berkaitan dengan siswa ya, terutama guru yang lain itu kan tidak mungkin langsung bisa sadar dan menyadari bahwa inilah apa sebenarnya yang harus kita perjuangkan anak gitu loh, siswa yang harus kita perjuangkan bahwa inilah perkembangan anak, mungkin kan mesti ada suatu masalah dan lain-lain. Nah itu yang dasarnya tetap harus tahu latar belakang anak yang sebenarnya. Artinya tadi kalau menurut jawabannya Bu Deti berarti tantangannya itu yang paling utama menentukan kasus tersebut itu dilema etika atau bukan. Ya, betul. Biar panjenengan bisa menentukan langkah berikutnya. Iya betul. Kemudian apakah Bu Deti punya jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Maksudnya apakah harus langsung ada kasus menyelesaikan di tempat, atau Anda punya jadwal tersendiri, atau Anda harus tidak semua kasus itu diselesaikan, mungkin ada yang kondisional diselesaikan di tempat, atau harus ada waktu tersendiri begitu? Kalau kasusnya dilema etika itu harus ada jadwal tertentu untuk menganalisis kasus tersebut. Ya tadi untuk menganalisis bahwa itu memang benar gitu kan, harus mengumpulkan fakta. Nah dari pengumpulan fakta itu kan tidak bisa kita langsung memberikan keputusan. Jadi tadi harus mengumpulkan fakta dulu, kemudian data tersebut diolah, tentunya dijadwalkan ya, maksudnya ini informasi apa, mungkin bertemu dengan siapa, terus mungkin intinya pengumpulan fakta tersebut lah, mengumpulkan fakta-fakta tersebut untuk menentukan bahwa itu memang benar-benar kasus dilema etika, jadi baru saya mengambil keputusan. Artinya dalam hal ini Bu Deti dari yang tadi disampaikan ada bentuk pengujian gitu, pengujiannya itu kalau ada hubungannya sama nilai kebajikan atau tidak, atau punya maksudnya ada hal yang berkaitan dengan hukum atau tidak, dan ini kan juga mengumpulkan fakta-fakta. Dan itu untuk membedakan kalau sudah berkaitan dengan hukum dan ditetapkan berarti mereka sudah masnya kebajikan orang. Nah, berarti sudah salah. Iya, benar dan salah kan mungkin kan keputusan yang lebih mudah daripada dilema etika.
artinya langsung tahu nih kalau salah ya nggak perlu dilanjut lagi dengan Nah, bentuk prosedur dari panjenengan yang tadi sepertinya sudah disampaikan juga kalau prosedurnya harus ketemu dengan beberapa orang ya, dan harus menanyakan dulu urut-urutan kasusnya itu seperti apa itu. Nah, dari panjenengan tadi menyampaikan berarti kan sudah ada uji legal, sudah ada uji publikasi juga. Apakah kasus tersebut berbahaya, maksudnya berbahaya itu kalau dipublikasikan kira-kira ada hal-hal yang salah apa tidak gitu apa? Ya, dalam kita memang ada beberapa tahap ya, ada beberapa tahap yang sekarang tadi uji publikasi dari kalau misalnya tapi kalau misalnya publikasi itu kan keluar ya, keluar. Jadi tetap kita berpegang pada kebenaran. Tetap misalnya hukum ya, misalnya berkaitan dengan anak yang barangkali ini kan berinformasi misal narkoba dan lain-lain. Nah, itu yang mungkin sangat dilema ya. Nah, ketika diuji memang anak-anak itu benar-benar salah, berarti kan itu sudah tidak masuk ke dilema etika. Ya, berarti langkah-langkahnya ya tadi kita koordinasi dulu, kita kumpulkan fakta-fakta tentang kebenaran tersebut, kemudian kita olah data tersebut. Dari saat Ibu mengambil keputusan, ada nggak seseorang yang berpengaruh selama ini dalam mempermudah Bu Teti mengambil keputusan, atau ada yang jadi role model, maksudnya ada yang jadi panutan dalam Bu Teti mengambil keputusan, atau orang tersebut mungkin kalau bukan panutan ya membantu panjenengan dalam mengambil keputusan, ada apa tidak? Dalam pengambilan keputusan tentunya ada apa namanya teman yang menjadi ya bukan satu, intinya saya menerima semua masukan dari terutama ya dari pembantu saya, terutama PPU, Ruaka, itu masukan-masukan yang nanti saya analisis untuk pengambilan keputusan tersebut. Kemudian apa tadi? Iya. Artinya dari hal ini yang membantu Anda itu tidak hanya satu orang gitu ya, atau ya, ada beberapa yang membantu gitu. Ini Bu, yang jadi panutannya panjenengan apakah ada atau tidak, misal yang jadi role model dalam mengambil keputusan gitu, ada kan? Kalau role model itu menurut saya aturan yang menjadi aturan regulasi kebijakan yang ditentukan oleh atasan. Artinya panjenengan berpatokan pada regulasi kebijakan itu. Dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Bu Teti selama mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika? Pembelajarannya kasus dilema etika itu saya harus lebih hati-hati dalam mengambil keputusan, karena ini kan apa namanya mengandung nilai-nilai kebajikan, jadi harus memanusiakan manusia. Terus tentunya kembali lagi harus ini yang berkaitan harus intinya perkembangan anak, harus memperhatikan perkembangan anak. Baik Ibu, saya rasa pertanyaan-pertanyaan saya sudah dijawab oleh Bu Teti. Terima kasih atas waktunya. Semoga nanti ini bisa jadi pembelajaran juga buat saya. Barangkali nanti saya juga dihadapkan pada pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika atau juga moral. Artinya saya mulai sekarang juga harus bukan waspada, maksudnya harus berhati-hati apakah itu termasuk dalam dilema etika ataupun dalam tujuan. Terima kasih Bu Teti atas waktunya. Demikianlah wawancara saya dengan Bu Teti Nurholidah, SPDIPG, Kepala SMP Negeri 20 Sari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Julian Desili, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMP Negeri 2 Purwosari, Kabupaten Pemalang. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Bapak Mujadi, Kepala SD Negeri 2 Walaksana. Jadi Bapak, tujuan saya kemari, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana Bapak mengambil keputusan yang mengandung nilai-nilai kebaikan. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebaikan? Untuk mengidentifikasi kasus itu kami coba mengamati kasusnya, mempelajari kasusnya, menganalisis, kemudian apabila terjadi dilema etika karena suatu permasalahan yang terjadi sama-sama benar, tidak ada pelanggaran hukum yang ada. Namun untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan pelanggaran moral perlu dilihat dari kasus dan pilihan-pilihan yang muncul antara dilema etika, yaitu benar, kemudian pelanggaran moral kan jelas ada pelanggaran. Akhirnya Bapak sebelumnya mengidentifikasi dulu bahwa masalah tersebut atau kasus tersebut mengandung nilai kebajikan yang sangat benar ataukah ada pelanggaran pada itu. Kemudian selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ini karena kasusnya terjadi di sekolah, maka saya coba berkonsultasi, bermusyawarah pertama dengan rekan-rekan dulu, rekan-rekan di pejabat, teman-teman guru. Jadi ketika muncul kasus kita akan konsultasi dengan teman-teman guru, mengedukasi bersama. Kemudian kita minta pendapat dari mereka, dan juga kita kadang juga meminta pendapat dari pihak terkait seperti pengawas maupun dari dinas atau pihak lain, pihak manapun yang sekiranya bisa membantu menyelesaikan kasus tersebut. Artinya selama panjenengan mengambil keputusan itu tidak serta-merta hasil dari ini sendiri ya Pak, tapi dibantu oleh pihak-pihak yang terkait. Iya. Kemudian langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Jadi kalau misalkan ada masalah nih ya, kita coba untuk pertama menganalisis tadi, memikirkan kira-kira masalah ini bisa terjadi, penyebabnya apa. Kemudian kalau kita membuat sebuah keputusan itu nanti keputusan itu akan berdampak seperti apa. Jadi intinya kita mempelajari kasusnya, kemudian kita mencoba untuk berkonsultasi, bermusyawarah dengan pihak-pihak terkait. Setelah itu barulah kita memutuskan. Artinya sebelum Bapak Muswati memutuskan itu dianalisis dulu, dan setelah memutuskan pun Bapak Muswati itu memikirkan dampak dari keputusan yang nanti misal terjadi ambil. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus terutama yang mengandung dilema etika? Yang menurut saya efektif itu dalam mengambil keputusan itu perlu adanya kebersamaan. Jadi keputusan yang kita buat itu adalah sebuah keputusan produk yang kita musyawarahkan. Jadi hasil keputusan bersama-sama. Jadi tidak hanya sepihak dari saya pribadi, tapi semua yang terlibat itu tahu bahwa keputusan itu harus diambil. Kemudian hal yang lain diantaranya adalah kita dalam mengambil keputusan itu tidak terburu-buru. Artinya kita perlu mengkaji, mempelajari, menganalisis kasus tersebut sehingga nanti endingnya adalah sebuah keputusan yang baik, yang terbaik. Dan yang ketiga, adanya konsultasi dengan teman-teman, dengan sesama rekan KS maupun dengan pihak-pihak terkait seperti mungkin dengan pengawas atau dengan dinas-dinas terkait.
Artinya yang Anda anggap efektif pertama itu ini ya Pak, harus ada keputusannya itu berdasarkan hasil musyawarah. Ya. Kemudian tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, kemudian harus juga berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Itu Pak Kemudian ini selama ini hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam mengambil keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika? Pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah, misalkan yang terkait dengan murid, itu tantangannya adalah untuk masyarakat di sekolah kami itu kadang ada itu wali murid yang tidak mau menerima kalau anaknya itu salah, gitu. Padahal seolah-olah harus benar, sehingga tidak mau tahu ketika ada masalah dia pengennya paling dianggap paling benar. Itu adalah tantangan bagi kami. Di samping nungsewu, karena kadang sumber daya manusia itu masih apa ya, kurang bisa memahami kepentingan bersama, terutama dalam hal pendidikan. Maksudnya kesulitannya itu berarti memahamkan masalah yang dihadapi begitu ya Pak. Iya. Terhadap orang-orang mungkin dari salah satu pihak terkait, misalnya yang tadi Bapak contohkan itu orang tua tersebut kurang memahami, padahal itu keputusannya untuk kepentingan bersama. Betul. Itu ya kesulitannya. Kemudian apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian dilema etika? Anda langsung menyelesaikan di tempat, atau Anda memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Untuk prosedur yang kami jalankan sebenarnya tidak ada jadwal khusus, karena masalah itu tidak terjadwal juga kan. Jadi tidak terjadwal. Ada kalanya sebuah masalah itu datang harus diselesaikan saat itu juga. Ada juga masalah yang mungkin tidak bisa kita selesaikan saat itu, perlu kita kaji, perlu kita pikirkan lebih dalam. Kemudian kita juga mungkin perlu minta pendapat dari pihak-pihak lain. Nah, jadi intinya ada masalah yang perlu diputuskan saat itu, ada juga yang perlu dipikirkan. Jadi tidak ada jadwal, tidak ada jadwal. Ini ya Pak, pengambil keputusannya itu kondisional gitu ya, atau kondisinya gitu. Kalau bisa diselesaikan langsung diselesaikan, tapi kalau tidak ya berarti harus butuh waktu menyelesaikan. Adakah dari beberapa masalah yang sudah Panjenengan hadapi, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika? Yang mempermudah dalam mengambil keputusan itu sebenarnya adalah ketika kita tidak sendirian, ketika kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman untuk memecahkan masalah. Nah, di situ akan muncul ide-ide atau gagasan dari rekan-rekan. Jadi permasalahan A misalkan, ketika kita sampaikan kepada teman-teman, maka akan muncul banyak sekali ide atau gagasan yang bisa kita pertimbangkan, dan bahkan mungkin kita akan pertimbangkan bersama-sama mana yang keputusan yang baik ini, yang paling baik untuk kita putuskan. Jadi teman-teman, saya kira kolaborasi dengan rekan-rekan itu sangat penting bagi saya. Berarti faktor yang menurut Bapak itu mempermudah Bapak dalam menyelesaikan suatu kasus itu karena teman-teman Bapak itu ya. Rekan-rekan, maksudnya di sini teman-teman itu akan kerjanya Bapak. Gitu. Ya. Dari ide-ide yang mereka munculkan mungkin nanti muncul suatu penyelesaian baru. Gitu. Betul. Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Jadi dalam memutuskan permasalahan kasus-kasus dilema etika itu, hal yang menurut saya bisa kami petik ya, itu adalah dalam mengambil keputusan kita harus memperhatikan kultur masyarakat, itu penting, sehingga keputusan kita ambil juga tidak bertentangan dengan cara pandang mereka. Nanti
Barulah di situ kita baru bisa menyampaikan secara garis besar kebenaran itu nanti seperti apa. Jadi intinya adalah dengan memperhatikan budaya setempat, karakteristik masyarakat itu menjadi sebuah pertimbangan tertentu dalam kita mengambil sebuah keputusan. Artinya sebelum Bapak mengambil keputusan ini Bapak melihat dulu sekitarnya seperti apa gitu ya. Tujuannya agar mencari cara untuk lebih mudah memahamkan gitu ya. Betul. Memahamkan apa yang Anda nanti ambil keputusan. Baik Bapak, terima kasih. Semoga nanti ini hasil wawancara kita dapat menginspirasi, terutama bagi saya. Barangkali saya nanti mengalami kasus-kasus dilema etika dari wawancara ini, saya bisa mengambil beberapa hal. Begitu. Matur nuwun atas waktunya. Sama-sama. Demikianlah wawancara saya dengan Bapak Uprodi, Kepala SD Negeri 3 Walangsana. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.